Rui adalah antagonis utama dalam arc Gunung Natagumo Kimetsu no Yaiba. Dia adalah salah satu iblis yang tergabung ke dalam 12 Kizuki dengan memegang posisi iblis bulan bawah peringkat kelima. Rui adalah iblis yang mempunyai keluarga, yang mana keluarga tersebut dibuatnya sendiri karena emosi yang tumbuh pada masa lalunya saat dia masih menjadi manusia. Nah, ingin tahu seperti apa kisahnya? Berikut adalah kisah Rui si iblis bulan bawah kelima. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pada penampilannya, dalam sekilas, Rui terlihat seperti perempuan karena rambutnya. Tapi sebenarnya Rui adalah seorang anak laki-laki bertubuh pendek dengan tubuh yang kecil. Rui memiliki kulit yang sangat putih pucat dengan titik-titik merah yang tersambung dengan garis tipis yang muncul di beberapa titik di wajahnya, yang mana terletak di atas matanya, yaitu di mana tempat alisnya berada, serta di bawah kelopak mata kirinya yang memanjang hingga ke hidungnya, serta pada pipi kanannya yang titik-titiknya terletak secara horizontal. Kemudian pada rambutnya, Rui memiliki rambut berwarna pink muda atau lebih seperti warna putih, dan memiliki bentuk yang mirip dengan kaki laba-laba yang mencengkram wajahnya. Dan pada matanya, Rui memiliki bola mata berwarna merah, sedangkan irisnya berwarna biru pucat atau hampir seperti abu-abu biru dengan 2 titik hitam kecil serta 1 titik hitam besar di tengah matanya. Dan karena Rui memegang posisi peringkat 5 iblis bulan bawah, Rui memiliki kanji peringkat 5 bawah terukir di mata kirinya, yang menandakan peringkatnya dari peringkat 5 bawah. Pada pakaiannya, dia menggunakan kimono putih yang terlihat longgar pada bagian atasnya, dengan memiliki motif titik-titik merah besar dan kecil pada bagian kerahnya, serta motif jaring laba-laba pada kedua lengan baju dan bagian bawah kimononya. Dan pada penampilannya saat masih menjadi manusia, dia memiliki rambut hitam normal yang cukup rapi, dengan model kaki laba-labanya yang sama dengan saat mode iblisnya. Dan pada matanya, dia memiliki mata berwarna biru cerah. Nah, pada kepribadiannya secara umum, Rui adalah individu yang tenang dan sopan, jarang meninggikan suaranya saat berbicara kepada siapapun. Bahkan saat berbicara kepada para pemburu iblis pun, dia menggunakan nada dan kosakata yang masuk akal dan rendah. Meskipun cara bicaranya yang rendah dan parau, namun tampaknya hal itu menyiratkan dia sedang menahan kemarahannya. Dan saat setiap kali dia berbicara dengan Tanjiro Kamado selama pertarungan mereka, Rui tetap terlihat sopan dengan nada yang rendah dalam berbicara dengannya, dan tidak pernah sekalipun menghina atau memanggil namanya. Rui sebenarnya adalah seseorang yang menginginkan ikatan erat yang dimiliki sebuah keluarga dan mengharapkan suatu anggota keluarga untuk melakukan peran mereka sendiri. Terlepas dari kenyataannya bahwa dia mendambakan sebuah keluarga, namun hal itu sangat berbanding terbalik dari visinya tersebut. Karena saat Rui menciptakan keluarganya saat sudah menjadi iblis, dia menjalin ikatan keluarga dengan iblis lain bukan karena kasih sayang, melainkan didasarkan pada rasa takut padanya, yang ditanamkan melalui penyiksaan berulang kali pada sesama keluarganya, yang mana dia lakukan dengan sangat sadis. Dan baginya, anggota keluarga yang tidak melakukan peran mereka seperti yang dia harapkan, yaitu melindungi Rui tanpa syarat atau mengikuti instruksinya, menurut Rui tidak berharga atau sama saja dengan mati. Walaupun begitu, Rui sadar akan kekuatannya yang besar. Dia juga sangat berkuasa dan kejam. Dia juga tidak memiliki keraguan untuk menyiksa orang lain atau membunuh keluarganya sendiri dengan mengikat mereka dan membiarkan mereka terbakar matahari ketika mereka bertentangan dengan keinginannya. Dan karena kekuatannya tersebut, Rui cenderung bertindak sebagai dirinya yang memiliki kekuasaan. Nah, pada kisah masa lalunya saat masih menjalani kehidupannya sebagai manusia, bertahun-tahun yang lalu, Rui lahir dari keluarga yang agak kaya. Dan pada saat itu, dia memiliki tubuh manusia yang lemah dan rapuh, serta mudah mengalami stres atau bisa dikatakan memiliki mental health yang lemah. Bahkan untuk berjalan dan bernapas pun sulit dilakukannya, hingga menyebabkan dirinya menghabiskan sebagian besar hidupnya terperangkap di dalam rumahnya yang dirawat oleh ibu dan ayahnya.
Walaupun begitu, meskipun dirinya sangat lemah, orang tuanya sangat mencintai dan menyayangi dirinya. Kemudian, pada suatu malam saat Rui berada di rumah saat dia terbangun, dia pun didatangi oleh Kibutsuji Muzan yang langsung masuk menghampirinya, yang kemudian menawarkannya untuk menyelamatkan dia dan mengubahnya menjadi iblis. Dan setelah memiliki tubuh yang kuat, Rui akhirnya bisa bergerak bebas untuk pertama kalinya. Namun, kebahagiaan ini tidak bertahan lama. Sekarang, sebagai iblis, Rui perlu mendapatkan makanan dengan memakan manusia, yang kemudian pada akhirnya menyebabkan dirinya membunuh seseorang pembantu di dalam rumahnya. Namun sayangnya, aksi pembunuhan tersebut dilihat oleh kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya merasa ketakutan dengan apa yang telah dilakukan oleh putra mereka. Dan pada malam harinya, saat ayahnya akan mencoba membunuhnya menggunakan pisau, Rui pun kemudian terbangun dan langsung membunuh ayahnya, sementara ibunya duduk dan menangis. Tetapi pada akhirnya kedua orang tuanya pun dibunuh oleh Rui. Namun sebelum meninggal saat ibunya Rui terbaring sekarat, Rui mendengarkan kata-kata terakhir ibunya, yang mana dia meminta maaf karena tidak dapat memberinya tubuh yang sehat, yang kemudian membuatnya mengingat kata-kata terakhir ayahnya, yaitu ayahnya berjanji bahwa ayah dan ibunya akan mengikuti Rui ke alam baka dengan bunuh diri jikalau Rui meninggal. Kemudian Rui pun menyadari bahwa orang tuanya memang mencintainya dan hanya berusaha menghentikannya untuk sepenuhnya menjadi monster, dan hal itu membuat Rui semakin kacau secara emosional. Kemudian tak lama Muzan pun datang memberitahu Rui bahwa itu adalah kesalahan orang tuanya karena mereka menolak Rui untuk menerima wujud barunya dan tidak dapat menanggung beban tindakannya, dan Rui pun mempercayai kata-kata Muzan sebagai kebenaran atas kematian kedua orang tuanya. Dan pada saat setelah menjadi iblis, Rui pun menetap di Gunung Natagumo sambil berburu manusia yang melewati gunung tersebut. Kemudian seiring waktu, Rui pun tumbuh menjadi iblis yang sangat kuat. Dia dipersenjatai dengan kekuatan dari darah Muzan yang sangat tinggi dan seni darah iblis yang sangat mematikan. Kemudian beberapa waktu pun berlalu. Rui pada akhirnya mencapai peringkat 5 bawah di antara 12 Kizuki. Tetapi dia sama sekali tidak peduli untuk naik pangkat dan tetap terus memburu manusia. Bahkan dalam hal kekuatannya, Rui bisa dikatakan dapat menyamai iblis bulan bawah kedua dan ke-1 dalam hal kekuatan menurut Muzan. Dan Muzan juga kemudian melihat Rui sebagai bawahan favoritnya di antara para pelayannya saat itu, dan Rui hidup sebagai iblis selama 20 tahun kurang lebih. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, karena Rui sangat merindukan keluarganya, Rui pun menghabiskan puluhan tahun untuk mencoba meniru ikatan keluarga melalui iblis lainnya. Dan dengan izin Muzan, dia pun membentuk keluarga laba-laba dan menemukan iblis yang ditemukan di Gunung Natagumo dan membawa mereka untuk bergabung ke keluarganya dengan memberi darah Rui dengan janji perlindungan dari pembunuh iblis. Dan kemudian beberapa tahun berlalu, Rui pun bertemu dengan pasukan para pemburu iblis beserta Tanjiro dan kelompoknya. Kemudian mereka berdua pun bertarung dengan Tanjiro yang dibantu dengan Nezuko. Namun saat dirinya berhasil membuat Tanjiro dan Nezuko kelelahan dan lolos dari serangan pamungkasnya Tanjiro, Rui pun pada akhirnya terpenggal saat dirinya akan menyerang balik Tanjiro yang kelelahan tersebut oleh Gyu Tomioka yang baru saja datang sebagai bala bantuan para pemburu iblis dengan hanya sekali serang. Sehingga disitulah akhir dari kisah Rui si iblis bulan atas kelima. Pada kemampuannya sebagai iblis, dia memiliki kekuatan dasar yang sama dengan iblis lainnya, yaitu regenerasi dan penguatan, dan kekuatan-kekuatan dasar para iblis lainnya. Nah, sebagai salah satu dari 12 Kizuki, Rui adalah salah satu iblis terkuat yang ada. Kekuatan Rui ini dengan mudah dapat melampaui iblis lainnya, karena dia dengan mudah dapat menaklukkan dan menyatukan banyak iblis Gunung Natagumo, dan memaksa mereka bekerja untuknya, serta menjadi anggota keluarganya. Bukti dari kekuatannya tersebut lebih lanjut ditunjukkan ketika dia dapat dengan mudah mengalahkan petarung berbakat seperti Tanjiro Kamado. Tetapi pada akhirnya kekuatan Rui masih belum cukup jika dibandingkan dengan para Hashira, karena tekniknya dengan mudah diatasi dan kemudian dengan mudah dipenggal oleh Gyu Tomioka.
Muzan bahkan berharap Rui mampu mengalahkan Hashira sendiri meskipun dia adalah peringkat bawah. Dan juga dinyatakan bahwa jika Rui mengumpulkan semua kekuatan yang dia bagi dengan keluarganya, dia bisa menjadi lawan yang cocok untuk Hashira dan mungkin bisa jauh lebih kuat dari mereka. Selain itu, dia juga mempunyai kekuatan yang dinamakan distribusi kekuatan, yaitu kekuatan yang hampir mirip dengan Muzan. Yang mana kemampuan ini adalah kemampuan untuk membagi kekuatannya atau bahkan penampilannya dengan iblis lainnya jika mereka meminum darah Rui. Dan selain itu, Rui dapat membagikan seni darah iblisnya dengan mereka melalui seekor laba-laba yang harus mereka konsumsi. Jika Rui dikalahkan sebelum keluarga lainnya, maka iblis lainnya yang diberi sebagian dari kekuatan Rui tidak akan dapat menggunakan seni darah iblis yang dia berikan kepada mereka. Nah, pada gaya bertarungnya, Rui menggunakan seni darah iblisnya, yaitu manipulasi benang. Yang mana seni darah iblis Rui memungkinkan untuk membuat benang tipis dari selnya sendiri dan memanipulasinya sesuka hati. Dan Rui biasanya merentangkan benang dari ujung jarinya. Dan benang yang dimanipulasi Rui sangat tahan lama dan tajam, mampu memotong pedang Nichirin dan memblokir serangan dari mereka juga. Selain itu, Rui juga dapat memperkuat kekuatannya dan daya tahan mereka dengan memasukkan darahnya melalui benang tersebut, sehingga mengubah warnanya menjadi seperti merah darah. Pada teknik yang dimiliki Rui, dia memiliki 3 teknik, yaitu yang pertama, Kokushiro. Rui membuat tali berbentuk jaring laba-laba yang benar-benar mengelilingi lawannya untuk memotong berkeping-keping. Yang kedua, Ayame Kago. Rui membuat sangkar bulat dari benangnya di sekitar target yang terus menyusut hingga memotong target menjadi berkeping-keping. Yang ketiga, Kokushin Rinten. Rui membuat roda benang yang berputar yang setelah mencapai lawannya akan memotongnya berkeping-keping. Nah, berikut adalah kisah iblis bulan bawah kelima, Rui. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.